Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Mr. Awang, untuk membahas persamaan eksponen di materi mapel matematika peminatan kelas 10 jurusan MIPA. Oke, melanjutkan materi sebelumnya, di video-video sebelumnya, kita akan melanjutkan tentang bentuk-bentuk persamaan eksponen. Tapi ada baiknya sebelum kita belajar, ada baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama supaya ilmu kita berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ulas dulu sebelumnya kita membahas tentang bentuk persamaan eksponen, yaitu bentuk pertama, seperti ini ya. Bentuk pertama, AFX sama dengan AP, maka pangkatnya langsung kita tulis. Itu yang bentuk pertama. Kemudian kalau bentuk kedua, hampir sama dengan bentuk pertama, pangkatnya juga kita tulis. Kemudian bentuk ketiga, ketika bentuk dasar atau basisnya itu beda, tapi pangkatnya sama, maka pangkatnya dinolkan. Itu bentuk ketiga. Syaratnya A-nya positif, B-nya positif. Dan A sama B tidak sama dengan 1. Bentuk keempat, kalau keempatnya berbeda, A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, maka ada dua langkah. Ini langkah pertama, persamaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat sudah kita bahas di video pertama dan video kedua. Sekarang ada 3 buah bentuk persamaan lagi yang kita bahas. Bentuk persamaan ke-5, 6, dan 7. Oke. Bentuk persamaan eksponen kelima. Seperti ini ya. Jadi dia berupa fungsi semuanya, Hx pangkat Fx sama dengan X pangkat Gx. Istimewanya bentuk ini mempunyai 4 kemungkinan yang harus dikerjakan ke semuanya. Yaitu kemungkinan pertama, Fx-nya sama dengan Gx. Kalau Fx sama dengan Gx, maka pasti ruas kiri dan ruas kanan sama ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, Hx-nya sama dengan 1. Nah, kalau 1 pangkat berapapun pasti akan sama ya. Kemungkinan ketiga, Hx sama dengan min 1. Asalkan nanti dicoba, kalau sudah Hx sama dengan min 1, maka X-nya dicobakan ke Fx dan Gx, kemudian dijadikan persamaan seperti ini. Kalau dia sesuai, maka X-nya itu termasuk himpunan penyelesaian. Pada kemungkinan keempat, kita buat Hx-nya sama dengan 0. Syaratnya Fx dan Gx-nya itu nanti kalau dicobakan ke X-nya yang ketemu itu nanti keduanya harus bernilai positif. Kalau negatif, nah tidak bisa. Tidak bisa jadi penyelesaian. Oke, kita bahas sebuah contoh, sebuah saja. Karena nanti pengerjaannya sangat lumayan panjang ya. Kita pilah-pilah menjadi beberapa kemungkinan. Oke. Contoh ini saya tulis kembali di sini. Kemudian kemungkinan 1. Kemungkinan 1 saya tulis kembali di sini. Oke. Kemungkinan pertama, Fx sama dengan Gx. Kita tandai dulu ya. Mana yang Hx, mana yang Fx, mana yang Gx. Ini kita sebut Hx. Ini sama ya, Hx ya. Ini kita sebut Fx. Ini kita sebut Gx. Oke, sekarang kita mau mengerjakan kemungkinan pertama. Fx sama dengan Gx. Kemungkinan pertama ya. Fx sama dengan Gx. Maka kita tuliskan saja Fx-nya adalah 2x plus 5 sama dengan Gx-nya adalah 5x plus 2. Kita lanjutkan. Kita jadikan satu ruas. 2x kurangi 5x sama dengan 2 kurangi 5. Akan kita dapatkan 2x kurang 5x adalah min 3x. 2 kurang 5 adalah min 3. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya x sama dengan min 3 dibagi min 3 alias 1. Ini adalah salah satu penyelesaian pada kemungkinan pertama. Jadi, salah satu
Salah satu penyelesaian yang ketemu di contoh soal itu adalah yang ini. Nanti penyelesaiannya bisa saja banyak sekali ya. Kita tunggu saja di kemungkinan yang selanjutnya. Kemungkinan pertama selesai. Sekarang kita lanjut di kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua, kita posisikan HX-nya sama dengan 1. Kita tahu bahwa HX-nya di sini ya. Ini HX-nya. Maka ketika kita buat HX-nya sama dengan 1, jadi seperti ini. X kuadrat min 7X plus 11 sama dengan 1. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ini persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu kita buat ruas kanannya harus 0. Apa artinya? 1 di sini nanti harus pindah ke ruas kiri. Sehingga X kuadrat min 7X plus berapa? X kuadrat min 7X plus 10. Sama dengan 0. Kita lanjut. X kuadrat min 7X plus 10 ini difaktorkan. Sama dengan 0 ini ya. Kemudian ini X, ini X. Kenapa X sama X? Karena ini X kali X sama dengan X kuadrat. 10 perkalian berapa kali berapa? Supaya nanti jadi ada min 7. Oke, kita buat 5 sama 2. Kita tahu bahwa 5 tambah 2 itu 7. Tapi di sini min. Sehingga ini harus kedua-duanya min. Jadi, X min 5 kali X min 2. Kita cek ya, min 5 tambah min 2, min 7. Min 5 kali min 2 sama dengan 10. Oke, sudah benar. Kita dapatkan X min 5 sama dengan 0, atau X min 2 sama dengan 0. Kita akan mendapatkan X-nya sama dengan 5, atau X sama dengan 2. Ini sudah selesai nih. Ini sudah selesai. Kita dapatkan penyelesaian kemungkinan kedua ada 2 nilai, yaitu 2 sama 5. Sehingga sementara kita sudah mendapatkan nilai X sama dengan 1 di kemungkinan pertama, dan nilai X sama dengan 2 dan X sama dengan 5 di kemungkinan kedua. Oke, kita lanjutkan di kemungkinan kedua ya. Kemungkinan kedua, kemungkinan pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke kemungkinan ketiga. Hati-hati di kemungkinan ketiga. Karena di situ ada kata-kata asalkan. Asalkan berarti nanti kalau sudah ketemu jawabannya harus dicek. Bagaimana cara ngeceknya? Kita kerjakan dulu ya, kita posisikan Hx sama dengan min 1. Hx sama dengan min 1 adalah X kuadrat min 7X plus 11 sama dengan min 1. Kemudian kita buat semua di ruas kiri. X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Kita faktorkan dulu. Seperti ini. Kita dapatkan X sama X. Kemudian 12 itu perkalian berapa kali berapa? 2 sama 6 bisa, tapi 2 tambah 6 enggak, hasilnya bukan 7. Sehingga kita berpikir angka yang lain. Misalnya 4 sama 3. 4 kali 3 adalah 12. Nah, ini min apa plus ya? Karena ini hasilnya min 7, maka ini min 4 sama min 3. Kita cek. Min 4 tambah min 3, min 7. Oke, sudah betul. Min 4 kali min 3 adalah 12. Nah, ini sudah cocok, sehingga kita tinggal menulis X min 4 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Sehingga kita akan mendapatkan X sama dengan 4 atau X sama dengan 3. Nah, ini kita harus ngecek dulu ya. Bagian mana yang harus dicek? Nah, kita cek dulu. Kita tandai sebagai cek. Ceknya bagaimana? Untuk
X sama dengan 3 dulu. Untuk X sama dengan 3 dulu. Kita cek. F3. F-nya 2X plus 5 berarti ya. 2 kali 3 plus 5. Ambil dari sini F-nya nih. Sama dengan 6 tambah 5 adalah 11. F3 sama dengan 11. Sekarang kita cari G3. G3 adalah, G-nya ambil dari sini 5X plus 2. Berarti 5 kali 3 plus 2. Sama dengan 5 kali 3, 15, tambah 2, 17. Oke. Oke. 11 sama 17. Sekarang kita bandingkan. Min 1 pangkat F3 pangkat 11, apakah sama dengan min 1 pangkat 17? Kita tahu bahwa min 1 dipangkatkan angka ganjil, maka hasilnya adalah min 1. Min 1 dipangkatkan ganjil juga, maka hasilnya min 1 juga. Maka ini sama. Karena sama ya, maka X sama dengan 3, ini adalah sebuah solusi. Seperti itu. Itu baru X sama dengan 3. Sekarang kita bahas untuk X sama dengan 4. Apakah dia solusi atau tidak? Kita coba. F4. 2 kali 4 plus 5. Sama dengan 8 plus 5. Sama dengan 13. Oke, kita sudah dapatkan F4. Sekarang G4. G4-nya adalah 5 kali 4 plus 2. 5 kali 4 atau 20 plus 2. 22. Kita cobakan. Min 1 pangkat 13. Apakah sama dengan min 1 pangkat 22? Kita tahu bahwa min 1 pangkat ganjil hasilnya adalah min 1. Min 1 pangkat genap adalah 1. Maka ini tidak sama. Tidak sama. Sehingga hasilnya X sama dengan 4 bukan solusi. Nah, berarti yang jadi solusi yang ini saja nih. Yang ini saja nih. Berarti kita sudah dapatkan solusinya dari kemungkinan ketiga, yaitu X sama dengan 3. X sama dengan 4-nya apakah solusi? Bukan. Jadi, jangan sampai menambahkan X sama dengan 4 di himpunan penyelesaian. Gitu ya. Oke, kita sudah mendapatkan penyelesaian dari kemungkinan pertama, yaitu X sama dengan 1. Kemudian kemungkinan yang kedua, yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan 5. Dan kemungkinan ketiga, yaitu X sama dengan 3. Tinggal satu kemungkinan lagi, yaitu kemungkinan keempat. Kemungkinan keempat, Hx-nya kita posisikan sama dengan 0. Nah, ini ada sedikit trik. X sama dengan 0, karena kadang ketika kita menjumpai soal yang mungkin nanti ada di kemungkinan 4, nanti uraiannya susah, kita punya trik sendiri. Hx sama dengan 0. X kuadrat min 7X plus 11 sama dengan 0. Kita tahu bahwa yang seperti ini tidak bisa difaktorkan ya. Kenapa? 11 itu perkalian 11 kali 1. Dijumlahkan atau dikurangkan, tidak mungkin jadinya min 7. Maka kita pakai rumus. Ingat rumus ya. Rumus. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini bisa dicari akar-akarnya atau x-nya dengan menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Seperti ini. Jadi, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi, rumus ini selalu bisa digunakan untuk
soal-soal lain yang membutuhkan perhitungan yang ketika difaktorkan susah. Oke, kita coba ya. Dari soal ini, x kuadrat min 7x plus 11 sama dengan 0. Ini A-nya adalah 1 ya. B-nya adalah min 7. C-nya adalah 11. Sehingga X1 dan X2-nya itu seperti ini. Min B. Min B. B-nya min 7. Berarti min B adalah 7. Plus minus. Plus minus itu berarti nanti dijumlahkan maupun dikurangkan. B kuadrat. Min 7 dikuadratkan berarti 49. Min 4AC. 4A 4 kali 1 kali 11 berarti 4 ya. 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah 11 berarti 4 kali 1 kali 11 berarti 44. Nah, dibagi 2 kali 1. Oke, ini kita tulis langsung di sini. 7 plus minus akar 49 kurangi 44. 49 kurangi 44 adalah 5. Akar 5 per 2. Seperti ini saja ya. Jadi, jangan berusaha mencari akarnya menggunakan bilangan desimal. Itu butuh tenaga, butuh kalkulator. Nah, seringnya di tes matematika nggak boleh pakai kalkulator ya. Jadi, kita nanti pakai logika saja. Toh ini hanya menyelidiki positif atau tidak. Oke, sekarang kita cek ya. X1 itu sama dengan 7 min akar 5 per 2. Sementara X2 sama dengan 7 plus akar 5 per 2. Ini sudah mulai ketemu calon solusinya, yaitu 7 min akar 5 per 2 dan 7 plus akar 5 per 2. Bagaimana cara ngeceknya? Ini kita masukkan Fx1. Fx1 itu berapa sih? Ini jangan dicari di kalkulator dulu, nanti malah mumet ya. 2x plus 5, berarti 2x1 plus 5. 2 kali 7 min akar 5 per 2 plus 5. Apakah ini nanti dihitung semuanya? Kadang-kadang dihitung semuanya, tapi seringnya tidak. Ini karena kita mau mencari positifnya saja, maka kita pakai trik. Caranya bagaimana? 2 bagi 2, habis ya. 7 kurangi 5. 7 kurangi akar 5. Akar 5 sama 7 besar mana sih? Nah, kalau kita pikir-pikir, 7 itu buat dalam bentuk akar 49 ya. 49 sama 5 besar 49. Berarti 7 dikurangi akar 5 ini pasti, yang bagian ini pasti positif. Positif. Nah, saya ulangi lagi. 7 dikurangi akar 5. 7 sama akar 5 itu besar 7. Besar 7 jelas ya. Kalau percaya akar 5 jadikan di kalkulator deh. Nanti pasti dia lebih kecil daripada 7. Berarti 7 dikurangi akar 5 pasti bilangannya positif. Nggak usah bahas bilangannya itu berapa, pokoknya dia positif. Positif ditambah 5, apakah dia positif? Apakah dia bilangan positif? Pasti dia bilangan positif. Gitu pasti ya. Sekarang kita coba. Gx1 5, kemudian X1-nya kita langsung tuliskan. 7 min akar 5 per 2 plus 2 ya. Nah, 5x plus 2. 5x plus 2. Oke. 7 min akar 5. Tadi positif ya. Positif dibagi positif, positif. Positif kali 5
ya positif. Tambah 2, ya positif. Nah, seperti ini saja. Kita cuma perlu meyakinkan bahwa ini positif kok. Kalau dua-duanya positif, maka ini solusi. Nah, ini solusi. Itu. Jadi cukup cukup enak mengerjakannya. Oke, selanjutnya kita cek di fx2. 2x plus 5, berarti kita langsung masukkan 7 plus akar 5 per 2 plus 5. Kita tahu bahwa 7 plus akar 5 itu positif, tidak dikurangi kok, ini dua-duanya positif, bilangan positif tambah bilangan positif, positif, ya dia positif. Nah, ini kita tidak usah mencari hasil akhirnya, tinggal cari tahu dia positif atau tidak. Kemudian terakhir, kita pastikan di G, 5x, x-nya adalah 7 plus akar 5 per 2, tambah 2. Seperti tadi ya, ini positif, dikali positif ya positif, ditambah positif ya positif, maka ini positif. Kalau dia dua-duanya positif seperti ini, maka ini juga penyelesaian, ini juga solusi. Oke, kita sudah mendapatkan banyak sekali solusi ya. Nah, jadi ini khusus untuk kemungkinan keempat ini, kita tidak harus mencari nilai akhirnya untuk membuktikan dia positif atau tidak. Tapi kita cukup menalar bahwa, kayak misalkan tadi ya, misalkan yang tadi ini, dia pengurangan seperti ini positif, bagi positif ya positif, dan seterusnya. Dimasukkan, dia nanti cari positif atau negatifnya ya. Oke, semoga kalian paham untuk yang bentuk persamaan eksponen kelima. Selanjutnya kita akan merekap. Merekap dulu. Kita rekap di akhir sini ya. Sehingga kita akan mendapatkan himpunan penyelesaiannya. Yaitu yang pertama adalah, nah ini, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 5, dan X sama dengan 3. Berarti kita akan punya penyelesaian. Nah, kita tulis ya. HP-nya adalah 1. Berapa lagi tadi? Kita urutkan dulu. 2, 3, 5. Nah, kita tulis dulu. 1, 2, 3, 5. Terus ini bagaimana nuliskannya? Apakah dipakai desimal? Jangan. Tuliskan apa adanya aja. 7 kurangi akar 5 per 2, dan 7 plus akar 5 per 2. Ini sudah selesai. Oke, cukup paham ya? Kalau sudah cukup paham, kita akan lanjut di bentuk persamaan eksponen ke-6. Bentuk persamaan eksponen ke-6 ada 2 langkah. Ada 2 langkah, cukup 2 langkah saja. Ciri khas dari bentuk persamaan eksponen ke-6 adalah seperti ini. Kalau yang tadi semuanya berubah fungsi, tapi yang sama yang tadi basisnya, sekarang yang sama di pangkatnya. Bagaimana cara ngerjakannya? Ingat di situ juga ada juga ada peringatan yang dimerahin ini, maka kita perlu ngecek nanti ya. Oke. Bagian pertama, Hx sama dengan 0. Hx-nya adalah, kita tulis dulu, Hx sama dengan 0. Oke, ini sebagai Hx, ini juga sebagai Hx. Kita buat Hx sama dengan 0 dulu. Hx sama dengan 0 itu adalah X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Seperti biasa kita faktorkan. X sama X. Ini 3 sama 1. Ini min sama min.
Kita cek dulu, min 3 tambah min 1 adalah min 4, min 3 kali min 1 adalah 3. Sehingga kita akan mempunyai X min 3 sama dengan 0, atau X min 1 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 3, atau X sama dengan 1. Jangan lupa, ada merah-merah ini, Fx tidak boleh sama dengan 0 dan Gx tidak boleh sama dengan 0, itu harus dicoba. Jadi harus diadakan cek. Untuk X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1 harus dicek dulu. F1 ini adalah Fx. Ini adalah Gx. Apakah F1 itu tidak sama dengan 0? Kita cek dulu. F1 1 kuadrat min 5 kali 1 plus 9. Apakah ini sama dengan 0? 1 kurangi 5 tambah 9, 10 kurangi 5, apakah sama dengan 0? Tidak, maka langsung kita tulis seperti ini. Tidak perlu menuliskan hasil akhir kalau kita sudah yakin itu tidak sama dengan 0. Sekarang kita tulis G1. G-nya adalah ini. 2 kali 1 tambah 3. Apakah sama dengan 0? Kita cek ya. 2 kali 1 tambah 3. Apakah sama dengan 0? Ternyata tidak sama dengan 0. Karena dua-duanya tidak sama dengan 0, maka X sama dengan 1 adalah solusi. Oke, ini sudah selesai untuk X sama dengan 1. Ngeceknya ya. Sekarang cek untuk X sama dengan 3. Kita cek. F3 sama dengan 3 kuadrat min 5 kali 3 plus 9. 3 kuadrat 9 tambah 9 kurangi 15. Apakah sama dengan 0? Ternyata tidak sama dengan 0. Begitu juga dengan G3, kita harus cek juga. 2 kali 3 tambah 3, apakah sama dengan 0? 2 kali 3 adalah 6, tambah 3, apakah sama dengan 0? Ternyata tidak. Kalau tidak sama dengan 0, dua-duanya, maka jelas X sama dengan 3, solusi. Oke, untuk yang pertama itu sudah selesai. Sekarang yang kedua. Fx sama dengan Gx. Fx sama dengan Gx. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita tulis dulu. X kuadrat min 5x plus 9 sama dengan 2x plus 3. Kita lanjutkan. X kuadrat min 5x, 2x pindah ke sana jadi min 7x. Plus 9, ini 3. 3 pindah ke ruas kiri, di min 3. 9 kurangi 3 adalah 6. Sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian selanjutnya kita coba faktorkan. Kita faktorkan dulu ya. Ini X, ini X. Berapa ya? Nanya ya. 6, min 6, min 1 ya. Min 6, min 1. Sehingga kita akan mendapatkan seperti ini. X min 6 sama dengan 0, atau X min 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 6, atau X sama dengan 1. Sehingga nanti solusinya, kita ketemu solusinya. Solusi yang pertama adalah X sama dengan 1. Solusi kedua X sama dengan 3. Solusi ketiga adalah X sama dengan 6. X sama dengan 1 di sini sama ya, sama dengan yang sini ya. Jadi nanti ketika kita menuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 1, 3,
dan 6. Kita tuliskan secara urut. Nah, itu untuk bentuk persamaan eksponen yang ke-6. Nah, cukup mudah kan? Oke, kita lanjut ke bentuk persamaan eksponen yang ke-7. Bentuk persamaan eksponen yang ke-7 seperti ini. Jadi bentuknya itu mirip-mirip dengan persamaan kuadrat. Mirip-mirip dengan bentuk persamaan kuadrat, berarti kita perlu mempunyai trik supaya nanti kita analogikan dengan persamaan kuadrat. Oke, kita pelajari contohnya lewat contoh saja ini. Ada soal seperti ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Langkah pertama, langkah pertama kita uraikan dulu supaya nanti membentuk bentuk perpangkatan atau bentuk eksponen yang sama ya. 2 pangkat 2x plus 3 ini diuraikan. 2 pangkat 2x, kalau pangkatnya adalah positif atau plus maksudnya, plus, maka ini kita kalikan 2 pangkat 3. Itu ya. Ini adalah sifat-sifat perpangkatan yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan. Hampir sama. 2 pangkat x kali 2 pangkat 3 sama dengan 1 plus 2 pangkat x. Kita lanjutkan. Selanjutnya, ini 2 pangkat 2x. Kita buat 2 pangkat x dipangkatkan 2. Kali 2 pangkat 3 adalah 8. Tambah 2 pangkat x kali 8 juga. Ini saya kasih kurung. Kenapa? Ini biar sama-sama terlihat sejenis ya. 1 plus 2 pangkat x. Selanjutnya, kita misalkan. Kita misalkan dulu 2 pangkat x-nya adalah p. Nih, kita misalkan. Dua pangkat x sama dengan p. Maka ini 2 pangkat x berarti p kuadrat kali 8 tambah berapa ini? P kali 8 sama dengan 1 tambah P. Nah, seperti ini ya. Kita buat lebih enak lagi. Ini jadi 8P kuadrat plus 8P sama dengan 1 plus P. Oke, seperti itu. Kita buat ke ruas kiri semuanya. Berarti 8P kuadrat. 8P ini P di sini. Pindah ke sana. Jadi 7P kurangi 1 sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Nanti kita faktorkan. Sekarang kita faktorkan ya. 8P ini P. 8P kali P. 8P kuadrat. Ini 1 pasti ini 1 kali 1. Tapi ini negatif. Maka ini jadinya yang ini min, yang ini plus, atau sebaliknya ini plus, ini min. Kita coba dulu. Kalau ini plus, ini min, kita coba dulu ya. 8P kurangi P kali min 1, berarti min 8, tambah 1P, berarti min 7. Berarti ini salah. Berarti ini kita perlu menghapusnya dulu. Oke, kita hapus dulu karena percobaan kita salah. Nah, ini kita coba, ini sekarang yang min, ini plus. Kita coba 8P kali 1, berarti 8P dikurangi P, 7P. Sudah betul. Min 1 kali 1, sudah betul juga. Berarti kita punya 8P min 1 sama dengan 0, atau P plus 1 sama dengan 0. Kemudian diapain ya? 8P sama dengan 1. Ini kita lanjutkan di atas ini ya. Atau P sama dengan min 1. 8P sama dengan 1. Berarti P-nya berapa P-nya?
Berarti P-nya adalah 1/8. Kita sudah punya P sama dengan 1/8, P sama dengan min 1. Apakah ini sudah selesai? Belum, karena kita baru mencari P-nya. Padahal soalnya adalah X. Kita mencari penyelesaian itu dalam bentuk X, karena soalnya dalam bentuk X variabelnya. P-nya tadi kan hanya pemisalan saja. P-nya adalah 2 pangkat X, sama dengan 1/8. 2 pangkat X sama dengan min 1. Kita bahas yang ini dulu. 2 pangkat X sama dengan min 1. Apakah ada perpangkatan 2 dipangkatkan sesuatu yang min 1? Hasilnya adalah min? Tidak mungkin. Yang seperti ini tidak mungkin. Berarti ini bukan solusi. Tidak ada solusi lewat sini. Sekarang kita bahas yang di sini. 2 pangkat X sama dengan 1/8. 1/8 itu adalah 1/2 pangkat 3. Alias 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat min 3. Nah, ini menggunakan cara atau persamaan eksponen yang pertama. Nah, ya, gini ya. Jadi, kesimpulannya adalah X sama dengan min 3. Ini solusinya. Sehingga himpunan penyelesaiannya cuma satu solusi saja, yaitu min 3. Cukup sampai di sini dulu untuk bentuk persamaan eksponennya. Berarti kita sudah membahas bentuk persamaan eksponen yang pertama di materi pertama, bentuk persamaan eksponen kedua, 3, dan 4 di materi kedua, dan bentuk persamaan kelima, 6, dan 7 yang barusan kita pelajari bersama. Oke, sekian dulu, dan terima kasih. Kita jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.